Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Inovasi Pendidikan Matematika kelas 6E akan membahas difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Trisna Ayu Ramadhani, NIM 18081051170, dan ada saya Khosyiah, NIM 18081051182. Baik, ada 5 ruang lingkup pembahasan terkait difusi inovasi pendidikan. Yang pertama, pengertian difusi inovasi pendidikan. Yang kedua, unsur-unsur difusi inovasi pendidikan. Yang ketiga, strategi difusi inovasi pendidikan. Yang keempat, diseminasi inovasi pendidikan. Dan yang kelima, hambatan-hambatan dalam difusi inovasi pendidikan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian difusi inovasi pendidikan. Munculnya teori difusi inovasi dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1930, ketika seorang sosiolog Perancis, Gabriel Tarde, memperkenalkan kurva difusi berbentuk S, atau S-shaped diffusion curve. Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada 2 sumbu, di mana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu. Dapat kita amati dalam kurva tersebut dimulai dengan adanya kontak, yaitu adanya tatap muka atau informasi yang diterima. Kemudian ada awareness, yaitu sebuah bujukan. Terus sampai ke tingkat understanding atau memahami, kemudian trial use atau menguji cobakan untuk menggunakan inovasi itu, kemudian adoption atau menerima, lalu institutionalization atau melembaga, dan bahkan sampai pada bagian internalization atau menginternalisasi. Pengertian difusi inovasi menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada pendapat dari Rogers yang menjelaskan bahwa difusi adalah proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran dan jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Senada dengan penjelasan Rogers, Saud menjelaskan difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu. Komunikasi dalam definisi ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antar beberapa individu baik secara memusat atau konvergen maupun memencar atau divergen yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini, akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Kemudian Rusdiana menjelaskan bahwa difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Dengan kata lain, difusi inovasi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa difusi inovasi adalah penyebar luasan suatu inovasi melalui proses komunikasi menggunakan saluran tertentu dalam rentang waktu tertentu di antara anggota suatu sistem tertentu. Dan difusi inovasi pendidikan adalah proses komunikasi untuk menyebarluaskan suatu gagasan, ide, karya, dan sebagainya sebagai inovasi pendidikan. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur difusi inovasi pendidikan yang dikemukakan oleh Rogers, yaitu ada 4 unsur. Yang pertama, inovasi. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, saluran komunikasi, yaitu alat untuk mencapai informasi dari seseorang ke orang lain berupa media interpersonal dan media massa.
Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka, yaitu sumber dan penerima, antara dua orang atau lebih. Misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, pembicaraan dari mulut ke mulut. Sedangkan saluran media massa adalah alat-alat penyampai pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah besar yang dapat menembus batasan waktu dan ruang. Misalnya radio, televisi, film, surat kabar, dan buku. Lalu yang ketiga, waktu. Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal proses keputusan inovasi, yaitu tahapan proses sejak seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Terdapat 5 langkah atau tahap dalam proses keputusan inovasi, yaitu 1. Pengetahuan tentang inovasi, 2. Bujukan atau imbauan, 3. Penetapan atau keputusan, 4. Penerapan atau implementasi, dan 5. Konfirmasi. Kepekaan terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu. Artinya ada yang terlebih dahulu dan yang kemudian. Kecepatan penerimaan inovasi, yaitu kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat. Kecepatan inovasi diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai presentasi tertentu dari jumlah waktu masyarakat yang telah menerima inovasi. Dan yang keempat, sistem sosial, yaitu hubungan atau interaksi antar individu atau unit dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat, budaya, norma, dan nilai-nilai. Dalam hal ini, sistem sosial dapat menghambat atau memudahkan cepat atau tidaknya penyebaran ide baru dan pengadopsian inovasi melalui apa yang disebut efek sistem atau pengaruh sistem. Dalam difusi inovasi sangat penting untuk diingat bahwa proses difusi terjadi dalam sistem sosial. Oke, selanjutnya kita ke strategi difusi inovasi pendidikan. Menurut Suparman, menyatakan terdapat 2 strategi yang dilakukan dalam difusi inovasi. Yang pertama yaitu strategi jalur terbuka dan yang kedua strategi jalur organisasi. Yang pertama, strategi jalur terbuka. Strategi jalur terbuka ditempuh dengan menjual ide baru atau inovasi agar individu yang diharapkan dapat secara sukarela menerima dan menggunakan inovasi baru tersebut. Proses difusi yang dilakukan pada jalur terbuka ini melainkan yang pertama adalah agen pembaharuan, dalam hal ini pendesain inovasi ataupun pihak lain melakukan identifikasi individu atau kelompok individu yang dipandang sebagai calon pengguna utama, yaitu individu atau kelompok yang dipandang membutuhkan produk inovasi baru dalam pekerjaannya. Yang kedua, memperkenalkan inovasi baru melalui berbagai media massa, surat selebaran, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan kontak individual dan tatap muka dengan mereka untuk memujuk agar menerima produk inovasi baru tersebut. Yang keempat, setiap ada individu atau kelompok yang menyatakan menerima produk inovasi baru atau yang biasa disebut pengadopsi memerlukan pendampingan oleh agen pembaharuan. Yang kelima, proses pendampingan itu dapat dihentikan apabila para pengadopsi dipandang tidak membutuhkan lagi. Namun demikian, mereka masih perlu diamati terus-menerus untuk mengantisipasi adanya gejala penghentian penggunaan produk inovasi baru. Yang terakhir, membujuk para pengadopsi yang sudah mantap untuk menjadi agen pembaharuan dengan mengajak individu lain menggunakan produk inovasi baru. Strategi yang kedua yaitu strategi jalur organisasi. Proses strategi difusi inovasi melalui jalur organisasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi daftar pengambilan keputusan puncak sampai lini pertama. Yang kedua, memperkenalkan produk inovasi baru kepada pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, membujuk untuk meyakinkan kehebatan penggunaan inovasi baru dan pengaruhnya bila digunakan saat institusional oleh lembaga pendidikan yang berada di bawahnya. Yang keempat, yaitu membantu penggunaan produk inovasi baru pada organisasi tersebut sampai seluruh jajaran pimpinan lini pertama terlibat dan memiliki komitmen yang sama. Yang terakhir,
memberi pendampingan bagi jajaran pimpinan tersebut sampai produk inovasi baru benar-benar digunakan oleh seluruh individu pada lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu diseminasi inovasi pendidikan. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah ada perencanaan. Dalam pengertian ini dapat juga direncanakan terjadinya difusi. Misalnya, dalam penyebaran inovasi penerapan kurikulum 2013, setelah diadakan uji publik, ternyata penerapan kurikulum dapat dilakukan secara efektif dengan melakukan berbagai kegiatan penelitian berjenjang. Selanjutnya, hasil uji publik tersebut maka perlu dilakukan diseminasi secara meluas. Untuk menyebarluaskannya kurikulum 2013 tersebut dilakukan dengan cara menatar instruktur tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Diharapkan dengan pelatihan berjenjang ini, maka difusi inovasi pendidikan yaitu pemberlakukan kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita ke hambatan-hambatan dalam difusi inovasi pendidikan. Dalam implementasi difusi inovasi dalam organisasi terkadang sering mendapati beberapa hambatan yang berkaitan dengan difusi inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa hampir setiap individu atau organisasi memiliki semacam mekanisme penerimaan dan penolakan terhadap perubahan. Menurut Rogers, menjelaskan faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi secara alami atau aturan dari proses difusi inovasi, yaitu yang pertama, knowledge of innovation and reinvention, yaitu seberapa jauh kesadaran organisasi terhadap inovasi dan persepsinya tentang karakteristik mereka yang menonjol. Faktor pengetahuan ini dipengaruhi oleh sebagian karakteristik personil-personil dalam organisasi. Yang kedua, external accountability adalah tingkatan di mana suatu organisasi tergantung atau bertanggung jawab kepada lingkungannya. Yang ketiga, lack resources adalah sumber daya yang tidak siap digunakan pada maksud atau tujuan yang lain. Yang terakhir adalah organizational structure, adalah susunan dari komponen-komponen dan subsistem-subsistem di dalam suatu sistem. Dalam konteks difusi inovasi dalam organisasi terdapat beberapa hambatan, yaitu yang pertama hambatan psikologis, yang kedua hambatan praktis, dan yang ketiga adalah hambatan nilai. Yang pertama hambatan psikologis. Hambatan ini ditemukan apabila kondisi psikologis individu dalam organisasi menjadi faktor penolakan. Hambatan psikologis merupakan kerangka kunci untuk memahami apa yang terjadi apabila individu dan sistem melakukan penolakan terhadap suatu upaya perubahan. Lalu yang kedua adalah hambatan praktis. Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Faktor-faktor tersebut adalah waktu, sumber daya, dan sistem. Faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang sering ditunjukkan untuk mencegah atau memperlambat perubahan dalam organisasi dan sistem sosial. Yang terakhir adalah hambatan nilai. Hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi-tradisi yang dianut organisasi tertentu, tetapi mungkin bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut sejumlah organisasi lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian individu dalam organisasi, maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap inovasi pun akan muncul. Berbicara dengan penolakan terhadap perubahan atau terhadap nilai-nilai dan pendapat yang berbeda, dalam banyak kasus itu tergantung pada definisi yang digunakan. Banyak inovator telah mengalami konflik yang jelas dengan orang lain, tetapi setelah dieksplorasi lebih jauh, ternyata ditemukan adanya kesepakatan dan aliansi dapat dibentuk. Oke, sekian presentasi dari kami. Pesan dari kami dalam materi sekarang yaitu jika kita ingin inovasi cepat diadopsi oleh masyarakat, hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh kita adalah difusi apa yang tepat digunakan untuk menyebarkan inovasi. Karena pada dasarnya terdapat perbedaan di masyarakat dalam mengadopsi atau menerima inovasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.